tentang buku Ramadankan Hidupmu. Bekal berpuasa untuk meraih takwa oleh Dr. Aid Al-Qarni. Buku ini mengajak untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh makna, bukan sekadar menjalani kewajiban puasa, tetapi juga sebagai momen untuk memperbaiki diri, meningkatkan takwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menjaga diri dari segala bentuk dosa dan perbuatan tercela. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183. Puasa di bulan Ramadan seharusnya menjadi kesempatan untuk meraih takwa, yaitu hidup dengan kesadaran penuh akan keberadaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan harapan, maka dosanya yang telah lalu diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, puasa yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh pengharapan akan mendatangkan ampunan dari Allah. Buku ini juga memberikan tips praktis untuk menjalani puasa dengan kualitas terbaik, mulai dari menjaga pola makan hingga memperbanyak amal sosial. Allah berfirman, "Sesungguhnya amal-amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah." Quran Surah Al-Bayyinah, ayat 5. Dengan membaca buku ini, diharapkan kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk meraih takwa dan menghidupkan setiap amal dengan penuh berkah. Bab 1. Menyongsong bulan Ramadan. Bab pertama ini membahas tentang persiapan yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan pintu-pintu ampunan serta rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menyambut bulan ini dengan penuh rasa syukur dan persiapan yang matang. 1. Ragam masalah seputar puasa. Puasa dalam Islam memiliki banyak hikmah dan pelajaran, namun banyak juga permasalahan yang sering muncul seputar pelaksanaan puasa. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, atau tindakan lain yang bisa membatalkan puasa. Di samping itu, ada juga persoalan mengenai hukum puasa bagi orang yang sakit, musafir, atau bagi wanita yang sedang haid. Menurut ajaran Islam, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Sementara wanita yang sedang haid atau nifas juga dilarang untuk berpuasa dan wajib mengganti puasa tersebut setelah bulan Ramadan selesai. 2. Musim ampunan. Ramadan adalah waktu yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Allah memberikan kesempatan luar biasa bagi umat Islam untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosa. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa setiap amal baik yang dilakukan selama bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan pada setiap malam di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa dengan penuh iman dan ikhlas. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, setiap muslim harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan memperbanyak doa agar mendapatkan ampunan Allah. 3. Bagaimana cara menyambut bulan Ramadan?
Menyambut bulan Ramadan memerlukan persiapan baik secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, seseorang perlu menjaga kesehatan tubuh agar dapat menjalani puasa dengan lancar dan tanpa gangguan. Menjaga pola makan yang sehat sebelum memasuki bulan Ramadan sangat penting, serta berlatih untuk menahan rasa lapar dan haus. Secara spiritual, seseorang harus membersihkan hatinya, meningkatkan kesadaran beragama, dan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, serta mempersiapkan diri untuk menjalani puasa dengan penuh ketakwaan. 4. Mengapa diwajibkan berpuasa? Puasa diwajibkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, untuk membersihkan diri dari dosa dan hawa nafsu, serta untuk mencapai tingkat takwa yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa juga berfungsi sebagai latihan untuk menahan diri dari segala godaan duniawi dan mengalihkan perhatian kepada kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa, seorang muslim belajar tentang kesabaran, empati terhadap orang yang kurang mampu, serta memurnikan niat hanya untuk Allah semata. 5. Menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kesadaran, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa ini menunjukkan keinginan untuk diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa dan segala amal kebaikan selama bulan Ramadan. 6. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan puasa dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk memperhatikan waktu sahur, agar tidak terlewat dan bisa menambah kekuatan untuk berpuasa. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya berbuka puasa dengan makanan yang ringan, seperti kurma atau air, sebagaimana yang beliau lakukan setiap kali berbuka. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma segar, dan jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini mengajarkan umat Islam untuk berbuka dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. 7. Kebiasaan Rasulullah dan sahabat ketika Ramadan. Selama bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang patut dicontoh. Mereka mengisi waktu mereka dengan ibadah, baik itu salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong umatnya untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, seperti bersedekah kepada orang yang membutuhkan, memperbanyak salat sunnah, dan berbuat baik kepada sesama. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku, agar puasa yang dilakukan tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Bab 2. Meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa.
Bab kedua ini membahas tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim meniru teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga mengendalikan semua anggota tubuh agar tetap menjaga kehormatan dan melakukan ibadah yang sempurna. Dalam bab ini ditekankan pentingnya menjaga kualitas puasa dengan menahan bukan hanya perut, tetapi juga hati, lisan, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang bisa merusak puasa. 1. Bagaimana hati berpuasa? Puasa yang sesungguhnya dimulai dari hati. Menjaga hati agar tetap ikhlas dan hanya mengharapkan pahala dari Allah adalah inti dari puasa yang benar. Hati yang berpuasa berarti hati yang bebas dari segala perasaan iri, dengki, atau kebencian terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga hati selama bulan Ramadan agar tidak tergoda oleh perasaan negatif. Hati yang ikhlas, sabar, dan penuh dengan rasa cinta kepada Allah akan menjadikan puasa lebih bermakna. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang penuh kenikmatan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. 2. Bagaimana lisan berpuasa? Lisan adalah anggota tubuh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dan saat berpuasa, menjaga lisan sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat Islam agar tidak berbicara yang sia-sia atau membicarakan hal-hal yang dapat merusak puasa, seperti ghibah, menggunjing, dusta, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan keji, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang itu." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan selama berpuasa, karena lisan yang jujur dan baik akan menyempurnakan puasa. 3. Bagaimana mata berpuasa? Mata juga memiliki peran penting dalam menjaga puasa. Selama bulan Ramadan, mata harus dijaga dari melihat hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa, seperti melihat sesuatu yang tidak senonoh atau merangsang nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk menjaga pandangan, sebagaimana dalam sabdanya, "Janganlah seorang pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga mata dari melihat yang haram atau mengundang syahwat, puasa akan lebih sempurna dan lebih diberkahi. 4. Bagaimana telinga berpuasa? Telinga juga harus dijaga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, seperti gosip, fitnah, atau perkataan yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mendengarkan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan dan memperbanyak ilmu, serta menghindari perkataan yang dapat merusak hati atau membahayakan ibadah puasa. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang mencaci maki atau berbuat buruk kepada kalian, maka katakanlah, 'Aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan ketenangan batin. 5. Bagaimana perut berpuasa? Puasa mengajarkan untuk menahan perut dari makan dan minum. Namun hal ini tidak berarti seseorang boleh melakukan makan atau minum dengan berlebihan setelah berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk berbuka dengan yang ringan,
seperti kurma atau air, dan tidak berlebihan dalam makan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tidak akan merasa kenyang setelah makan kecuali dengan perut yang penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Menjaga perut agar tidak berlebihan dalam makan juga merupakan bagian dari menjaga kualitas puasa. Puasa mengajarkan kesederhanaan dan kebersihan jiwa dari hawa nafsu. 6. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang yang berpuasa. Banyak orang yang mungkin melakukan kesalahan dalam berpuasa, baik itu karena ketidaktahuan atau karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana menjalani puasa yang benar. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan antara lain adalah berbicara buruk, makan atau minum dengan sengaja, atau melakukan perbuatan yang merusak puasa seperti merokok. Selain itu, banyak juga yang tidak menjaga amalan-amalan sunnah seperti memperbanyak zikir, syalat sunnah, dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak meremehkan ibadah selama Ramadan, karena setiap amal baik akan mendatangkan pahala yang besar. 7. Rahasia di balik ibadah puasa. Puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memiliki rahasia besar yang dapat meningkatkan ketakwaan. Puasa mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih sabar dan penyayang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 184. Puasa juga mengajarkan kesederhanaan, karena seseorang akan merasa empati terhadap orang yang miskin dan kelaparan, yang mungkin tidak bisa makan dengan mudah. Dengan demikian, puasa adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. 8. Fenomena di bulan Ramadan. Bulan Ramadan seringkali menghadirkan fenomena-fenomena tertentu, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Di bulan ini, banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, memperbanyak amal ibadah, dan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Namun, ada juga fenomena di mana beberapa orang justru merasa kesulitan menjalankan puasa atau bahkan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Fenomena ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim, agar tetap fokus dalam menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. 9. Kewajiban kita ketika berpuasa. Ketika menjalani ibadah puasa, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya, agar tidak terjerumus pada perbuatan yang membatalkan puasa atau merusak amal ibadah. Selain itu, kewajiban lainnya adalah memperbanyak ibadah sunnah seperti syalat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Dalam bulan Ramadan, setiap amal baik yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, umat Islam harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 10. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca dan merenungkan Al-Quran selama bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan mencoba memahami maknanya adalah kewajiban bagi setiap muslim di bulan Ramadan, dan hal ini akan memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan. Bab 3. Mengakhiri Ramadan dengan indah. Bab ketiga ini membahas bagaimana umat Islam dapat mengakhiri bulan Ramadan dengan cara yang penuh keberkahan dan pengampunan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah, tetapi penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang mengakhiri Ramadan agar semua amal yang dilakukan selama bulan tersebut diterima oleh Allah. Pada bab ini, berbagai aspek yang perlu diperhatikan menjelang akhir Ramadan dibahas secara detail. 1. Hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa karena banyak kesempatan untuk memperoleh pahala yang lebih besar. Pada hari-hari terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menghidupkan malam dengan ibadah dan memperbanyak doa. Dalam hadits disebutkan, jika 10 hari terakhir Ramadan datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadahnya. Hadis riwayat Bukhari. Di hari-hari terakhir ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, memperdalam ibadah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memanfaatkan malam-malam ganjil untuk beribadah. Karena di malam-malam ini ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 2. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah puncak dari perjuangan umat Islam setelah berpuasa sebulan penuh. Hari raya ini adalah hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa, di mana umat Islam merayakan keberhasilan mereka dalam menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Idul Fitri juga merupakan momen untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah selama Ramadan. Di hari tersebut, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk membersihkan diri dari segala dosa kecil yang mungkin terjadi selama berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat fitrah itu membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan kotor. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, Idul Fitri merupakan waktu untuk mempererat tali persaudaraan dengan sesama, berbagi kebahagiaan, dan menjaga silaturahim. 3. Beberapa sikap yang harus dijaga di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, terdapat beberapa sikap yang harus dijaga oleh setiap muslim agar ibadah puasa dan amal ibadah lainnya diterima oleh Allah. Salah satu sikap yang penting adalah menjaga kesabaran, terutama pada hari-hari terakhir Ramadan, ketika godaan dan tantangan semakin berat. Sikap lainnya adalah tidak berpuasa dengan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga perilaku dan perkataan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang mencaci maki atau berbuat buruk kepada kalian, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sikap rendah hati dan tidak sombong juga harus dijaga, karena Ramadan adalah bulan yang mengajarkan umat Islam untuk lebih peduli kepada sesama dan meningkatkan keimanan. 4. Di ambang pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah salah satu pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, dan tidak ada yang masuk kecuali mereka. Hadis riwayat Bukhari. Pintu ini menunjukkan penghargaan yang tinggi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ikhlas. Di akhir Ramadan, umat Islam diingatkan untuk memperbanyak amal dan memperkuat niat agar dapat meraih kemenangan yang hakiki, yakni masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. 5. Al-Quran dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia.
Oleh karena itu, penting untuk memperbanyak membaca dan merenungkan Al-Quran selama bulan ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan akan memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, 6. Wirid orang yang berpuasa. Selama bulan Ramadan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak wirid, zikir, dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu berzikir dan berdoa, baik di siang hari maupun malam hari. Zikir yang diperbanyak selama bulan Ramadan akan membersihkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Ramadan adalah doa untuk memohon ampunan, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampuni aku, sayangilah aku, beri petunjuklah aku, beri rizki yang baik, dan angkatlah derajatku. Hadis riwayat Bukhari. 7. Ramadan sebagai latihan sikap dermawan dan murah hati. Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan, terutama dalam hal memberi sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Salah satu karakteristik yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan adalah sikap dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah contoh teladan dalam bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan dia semakin dermawan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Ramadan merupakan kesempatan emas untuk berbagi dengan orang lain dan memperbanyak sedekah, baik berupa uang, makanan, atau bantuan lainnya kepada yang membutuhkan. 8. Ramadan bulan ibadah keluarga yang Islami. Di bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat baik untuk mempererat ikatan keluarga dan meningkatkan ibadah bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan saling berbagi kebahagiaan, beribadah bersama, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani ibadah puasa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, Ramadan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membangun keluarga yang lebih Islami, penuh kasih sayang, dan saling mendukung dalam beribadah. Bab 4. Ibadah sepanjang bulan Ramadan. Bab ini membahas tentang pentingnya menjaga ibadah sepanjang bulan Ramadan dan bagaimana menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran, komitmen, dan keikhlasan. Ibadah tidak hanya terbatas pada puasa, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah seperti syalat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan lainnya. Dalam bab ini, ditekankan betapa pentingnya mengisi seluruh bulan Ramadan dengan ibadah yang bermanfaat, agar dapat meraih berbagai berkah dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. 1. Kenangan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan selalu menyimpan kenangan istimewa bagi setiap muslim. Kenangan ini tidak hanya berupa ibadah yang dilakukan, tetapi juga berupa perasaan mendalam dan spiritualitas yang ditingkatkan sepanjang bulan ini. Bulan Ramadan mengajarkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang lebih intens, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Kenangan tersebut menjadi pengingat betapa berartinya waktu yang dilalui di bulan yang penuh rahmat ini. 2.
Ramadan jalan menuju tobat. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi umat Islam untuk bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Setiap amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan pintu-pintu ampunan terbuka lebar bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam hadits disebutkan, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, Ramadan menjadi jalan menuju tobat yang penuh keberkahan. 3. Iman bertambah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas iman. Ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dapat mendekatkan hati kepada Allah, menghilangkan kesombongan, dan melatih kesabaran. Puasa mengajarkan untuk tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan nafsu dan godaan-godaan duniawi. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, iman seorang muslim bisa bertambah seiring dengan semakin banyaknya amal ibadah yang dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183. 4. Cinta kepada Allah bertambah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperdalam cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dapat ditunjukkan melalui berbagai ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Setiap amal ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa, syalat, membaca Al-Quran, berdoa, maupun bersedekah, merupakan bentuk cinta kepada Allah yang semakin mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin besar pula cinta seorang hamba kepada Allah. 5. Cara mendidik anak di bulan Ramadan dan bulan lainnya. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang baik untuk mendidik anak-anak agar memahami dan menghayati makna puasa dan ibadah lainnya. Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya puasa, kesabaran, serta amal kebaikan adalah bagian dari mendidik mereka menjadi pribadi yang baik dan bertakwa. Orang tua diingatkan untuk memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ibadah puasa dan tidak hanya mengandalkan nasihat, tetapi juga memperlihatkan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak-anak pada kegiatan ibadah seperti syalat tarawih, membaca Al-Quran, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. 6. Sikap berlebihan di bulan Ramadan. Meskipun Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk beribadah lebih intens, umat Islam diingatkan untuk tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah, terutama dalam hal makan dan minum setelah berbuka. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perut adalah tempat yang paling buruk bagi anak Adam, jika dia tidak bisa menghindari dari makan dan minum. Hadis riwayat Tirmidzi. Menghindari sikap berlebihan dalam bulan Ramadan adalah bagian dari menjaga kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah. Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk berlebihan dan untuk selalu menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. 7. Ramadan bulan kebajikan dan silaturahim.
Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebajikan, baik dalam bentuk amal ibadah, doa, maupun kebaikan sosial. Selama bulan Ramadan, umat Islam didorong untuk memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat juga sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahim dan memperbanyak kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Ramadan, bulan kasih sayang bagi kaum muslimin. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang dan rasa empati terhadap sesama. Di bulan ini, umat Islam diajarkan untuk lebih peduli terhadap orang lain, terutama terhadap mereka yang kurang beruntung. Memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, membantu orang yang membutuhkan, serta menunjukkan sikap kasih sayang kepada keluarga dan tetangga adalah bagian dari menjalankan Ramadan dengan sepenuh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk bersikap kasih sayang dan saling membantu satu sama lain, karena itu merupakan bagian dari tanda ketakwaan. 9. Bagaimana menghidupkan sunnah di bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan untuk dihidupkan. Beberapa di antaranya adalah memperbanyak syalat sunnah seperti syalat tarawih, membaca Al-Quran, berdoa, dan bersedekah. Selain itu, mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka puasa, seperti berbuka dengan kurma atau air, dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, adalah cara untuk menghidupkan sunnah di bulan yang penuh berkah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Bab 5. Menikmati indahnya bulan Ramadan. Bab terakhir ini menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim menikmati dan meresapi keindahan serta berkah yang ada di bulan Ramadan. Bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh dengan kasih sayang, kesempatan untuk meningkatkan ibadah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Setiap detik dalam bulan Ramadan adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan penuh kesungguhan, baik dalam hal ibadah pribadi maupun interaksi sosial. 1. Surat untuk kaum wanita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi setiap muslim, termasuk kaum wanita, untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagai ibu, istri, atau wanita yang memiliki peran penting dalam keluarga, Ramadan mengajarkan untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesabaran dan ketekunan, tanpa mengabaikan kewajiban sebagai anggota keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan, ketulusan hati, dan kasih sayang dalam beribadah, baik di rumah maupun di luar rumah. Dalam hal ini, wanita juga diajarkan untuk tetap menjaga kewajiban mereka, seperti syalat, puasa, dan berzikir, sambil menjalankan peran mereka dalam keluarga. 2. Duka Islam di bulan Ramadan. Meskipun Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam, baik secara pribadi maupun kolektif.
Salah satu tantangan besar adalah bagaimana menjaga ibadah puasa dan syalat di tengah kesibukan dunia yang terus berjalan. Duka Islam di bulan Ramadan dapat dirasakan oleh mereka yang merasa kesulitan dalam menjalankan ibadah, baik karena kesehatan yang terganggu, masalah ekonomi, atau kurangnya pemahaman tentang makna sejati dari puasa itu sendiri. Namun, Ramadan tetap menjadi bulan yang penuh dengan peluang untuk merenung, introspeksi diri, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. 3. Ramadan menyeru untuk menjaga waktu. Waktu adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam bulan Ramadan. Dalam bulan yang penuh berkah ini, umat Islam diajarkan untuk lebih disiplin dan bijaksana dalam mengelola waktu. Setiap waktu dalam bulan Ramadan adalah kesempatan untuk beribadah, baik dengan memperbanyak doa, membaca Al-Quran, berzikir, maupun melakukan amal kebajikan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya waktu itu adalah kehidupan, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya." Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan umat Islam untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak hanya dengan ibadah yang wajib, tetapi juga dengan perbuatan baik kepada sesama. 4. Cinta dan persaudaraan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahim antara sesama umat Islam. Dengan berpuasa, seorang Muslim diingatkan untuk merasakan bagaimana rasanya kelaparan, yang kemudian membangkitkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang yang lebih membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa berbuka puasa bersama, membantu sesama, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Salah satu hadits yang menguatkan hal ini adalah, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa pentingnya persaudaraan dan rasa cinta antar sesama selama Ramadan. 5. Ramadan adalah bulan berkah bagi dakwah Islam. Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan peluang untuk memperkuat dakwah Islam. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk lebih aktif dalam berbagi ilmu, memberikan nasihat yang baik, dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dakwah di bulan Ramadan bukan hanya terbatas pada ajakan untuk berpuasa atau melaksanakan ibadah, tetapi juga mengajak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Ini mengingatkan umat Islam bahwa setiap amal kebaikan dan setiap ajakan menuju kebaikan selama bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 6. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah doa orang yang berpuasa yang tidak akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk memperbanyak doa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk umat Islam di seluruh dunia. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati akan diterima oleh Allah, terutama di waktu-waktu yang penuh berkah seperti saat berbuka puasa dan malam Lailatul Qadar. 7. Hadiah bagi orang yang berpuasa menyambut hari raya. Setelah sebulan penuh berpuasa,
Umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai puncak dari perjuangan mereka dalam menahan hawa nafsu. Hari raya ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berhasil menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-Nya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari Raya Idul Fitri menjadi hari kemenangan, di mana umat Islam merayakan kebahagiaan dan kemenangan atas perjuangan mereka selama bulan Ramadan. Ini adalah waktu untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan keberkahan yang diberikan. Buku Ramadhankan Hidupmu, Bekal Berpuasa untuk Meraih Takwa, karya Dr. Aid Al-Karni, menyajikan panduan komprehensif tentang bagaimana menjalani bulan Ramadhan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan penghayatan. Ramadan bukan hanya sekadar kewajiban untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu untuk memperbaiki kualitas ibadah, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat hubungan dengan Allah dan sesama. Setiap bab dalam buku ini mengupas aspek-aspek penting yang dapat membantu umat Islam untuk menjalani bulan suci ini dengan penuh makna. Melalui penjelasan tentang meniru teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga menjaga lisan, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang melibatkan seluruh aspek kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan keji, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang itu." Hadis riwayat Bukhari. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah, terutama dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa. Di dalamnya terkandung malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan. Seiring berjalannya waktu, Ramadan mengajarkan untuk lebih peduli terhadap orang lain, berbagi kebahagiaan, dan menjalin persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam mengakhiri bulan Ramadan, umat Islam diajak untuk menyambut Idul Fitri dengan penuh rasa syukur sebagai hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Hari raya ini bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai waktu untuk memperbaharui niat, memperbanyak amal, dan terus menjaga hubungan baik dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan menjalani puasa secara penuh kesadaran dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim dapat meraih takwa, mendapatkan ampunan, dan mempererat ikatan sosial yang harmonis. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, dan setiap amal baik yang dilakukan selama bulan ini akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat.